Ya, saya coba menjelaskan kali ini tentang cara kerja dari sebuah ampli walet sejenis ini. Siapa tahu teman-teman sekalian ada yang memakai ampli walet, ampli dimana untuk memanggil burung walet supaya masuk gedung. Nah itu. Ya, oke. Minggir dulu. Nah, ini ampli walet, ini rakitan. Nah, ini bukan dari pabrikan lain, ini rakitan ini. Nah, ini coba saya perlihatkan dulu ya. Ya, ini biar diganjal-ganjal dulu. Nah, yang penting kelihatan walaupun darurat. Nah, ini 12 channel. Yang 2 channel pertama ini channel tembak. Nah, gunanya untuk basoka, untuk di luar, yang namanya basoka di luar di gedung walet. Nah, itu yang speaker seperti corong, panjangnya seperti basoka perang lah. Yang kedua adalah lubang. Lubang ini untuk di kepala monyet, itu kepalaannya yang di lubang masuk itu untuk panggil-panggil burung. Kemudian tarik di sini ada tarik 1 ya, tarik 1, tarik 2, tarik 3, tarik 4, tarik 5. Nah, ini. Biasanya tarik 1 ini ya untuk lantai 1, tarik 2 untuk lantai 2, tarik 3 untuk lantai 3, tarik 4 ini untuk lantai 4. Tarik 5 ini biasanya ini untuk di bawah, di paling bawah itu ada kolam di lubang terjun itu. Biasanya untuk itu. Terus lagi untuk inap ini ada 5. Nah, ini 1, inap 1, inap 2, inap 3, inap 4. Ya, kalau memang gedungnya itu lantai 5 ya langsung aja lantai 5, inap 5. Tergantung dari jumlah lantai yang ada pada gedung masing-masing. Kalau gedungnya cuma 3 ya kita sampainya makanya cuma sampai di inap 3 ini aja. Terus ini ada player yang ini untuk pemutar memori. Memori nanti di sini ya, kalau plastik di atasnya. Nah, ini untuk inap. Untuk inap ini, inap yang ini. Nah, ini. Terus di sini ada timer. Timer ini pengatur waktu untuk tembak dan lubang ini. Karena tembak dan lubang ini posisinya ini ada di luar dan suaranya itu kencang di luar. Nah, jadi lalu diatur dengan timer ini supaya hidup ya, misalnya jam 5.30 hidup atau nyala ya. Nanti jam 8 malam lah sekitar 20.00, nah itu off dengan sendirinya, diatur dengan timer ini. Nah, ini fungsinya untuk mengatur tembak dan lubang yang suaranya itu di luar. Jadi karena suara di luar itu harus dimatikan di waktu malam. Kalau enggak nanti bukan burung yang datang tapi Pak RT-nya itu. Ini untuk tembak dan lubang. Yang di atas ini playernya. Nah, itu di sini. Yang ini nih. Ini pemutar memori untuk tembak dan lubang. Nah, di sini ini memory card, dari ini flash disk. Terserah mau pakai flash disk apa memory card, itu bebas saja. Yang penting isinya ya suara panggil ini. Nah, terus yang player di bawah ini gunanya untuk suara tarik. Nah, ini sama juga memory card dengan flash disk. Nah, ini untuk suara tarik yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Jadi tarik yang ini. Terus yang ini ada di sini lampu. Ini lampu LED merah. Ini charger off. Ini charger off. Ini lampu LED ini akan nyala dia. Tapi kalau yang di atas ini lampu LED charger juga ini, tapi on. Bila ini nyala, ini berarti ngecas dia. Ngecas ke aki. Nanti ada sensornya, ada di sensor, nanti akinya di sensor sekitar 13 volt, 75 atau 7 lah, 13 volt, 7. Ini ada saklar bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Nah, ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau ke atas dia lagi on, ini dipakai kalau aki sudah terpasang. Kalau aki di belakang sana sudah terpasang. Nah, itu nanti ini harus di on kan ke atas dia, ke atas on. Kalau di belakang itu tidak ada akinya, aki belum terpasang, nah ini sebaiknya ini diturunkan ke bawah. Nah, gini. Nah, itu. Terus ini ada saklar ini, nah ini on untuk listrik on dia.
listriknya on, tapi ini nyala lampu LED-nya, ini LED on. Nah, kalau ke bawah dia off. Nah, gitu. Nah, ini kita contohkan yang ini dalam kondisi di belakang. Sebentar kita lihat. Nah, ini di belakang nggak ada akinya, belum dipasang lagi. Nah, itu kabel akinya belum dipasang ya. Nah, jadi kita ke bawahkan ini. Nah, kita on kan listriknya ini. Nah, kita nyalakan, dia nyala semua. Nah, itu nyala semua. Nah, kita nyalakan, jadi nyala lampunya hijau. Lampu timernya ini. Nah, ini hijau nih lampunya. Nah, kita off kan, mati dia. Nah, padam. Nah, kalau kita nyalakan, nah dia nyala hijau lampunya ini. Nyala semua. Nah, ini. Nah, untuk aki kita kembali lagi ke masalah aki. Nah, ini kalau ini di on kan, sementara di belakang itu tidak ada akinya, kita on. Kalau kita on kan ini, maka dia akan taktek gitu, dia mencari aki dia. Nah, kita buktikan, kita on kan ke atas, sementara di belakang nggak ada akinya. Nah, ini, nah itu artinya aki di belakang itu nggak connect. Nah, makanya dia mintanya gini nih. Nah, itu artinya minta aki dia. Nah, coba kita pasang akinya, kita tetap on begini, kita pasang akinya. Nah, saya punya aki di sini 10 ampere. Nah, ini dia 10 ampere, kita pasang dulu akinya ya. Nah, ini isi dari aki ini. Aki ini 10 ampere ya. Nah, itu 10 ampere. Nah, sementara voltasenya yang ada di aki ini, di dalam aki ini 12,9. Sekarang kita coba pasang kabelnya ke mesin. Nah, ini kita putar mesinnya. Nah, kita kelihatan. Nah, ini di sini ya. Ini tempat kabel akinya, yang ini minus, min. Nah, ini min, untuk yang hitam ini min ya. Untuk yang merah ini plus, mintanya nih, minta kabel plus. Nah, sekarang kabel akinya mana nih? Kabel aki. Ya, ini dia. Nah, ini kabel akinya. Nah, jadi yang hitam ini dapatnya hitam juga, min ya. Nah, ini asal lengket aja ya. Nah, ini. Nah, terus yang ini plus, mintanya merah. Dia sudah terpasang ya akinya. Perhatikan di aki ini yang tadi 29 ya. Nah, itu naik ya. Sudah mulai naik ya. Nah, naik ya ke 13 volt. Nah, 13,1. Nah, itu 13,1. Nah, kita perhatikan di sini lagi di mesinnya ya. Nah, di mesinnya kita perhatikan. Nah, ini dia stop ya, yang merahnya ini berhenti dia ke hijau langsung dia. Nah, ini hijau lagi ngecas ya, itu 13, akinya itu 13,3 sudah. Nah, kita dekatkan di sini. Kita dekatkan supaya enak kontrolnya ya, dengan disesuaikan dengan lampu ini. Kita perhatikan ya, ini itu sudah 13,5, ini masih hijau ya. Nah, nanti perkiraan itu sekitar 13,75 akhirnya, karena ini dua angka di belakang koma. 13,75 itu akan dibulatkan jadi 13,8. Nah, itu sudah 13,6 ya. Kita ikuti terus 13,7 sudah di sana. Nah, ini masih tetap hijau ya. Biasanya kalau 13,75 itu akan dibulatkan dia menjadi 13,8 karena itu ada cuma satu angka di belakang koma. Nah, itu 13,7 ya, 7 lebih lah, 8, 13,8. Biasanya 13,75 itu sudah stop, dia nggak ngecas lagi. Nah, itu dia turun ke 13,7 lagi dia.
bukannya naik, dia malah turun. Nah itu 13,7, 13,8 itu tadi. Nah 13,7, 13,8 berarti ini 13, sekitar 13,7 sekian dia. Nah gunanya cas aki otomatis ini akan membuat aki itu tidak kehilangan air dia. Air di aki, air aki itu tidak akan berkurang ya, walaupun dia sampai 1 tahun gitu. Jadi aki tidak panas juga 0,7. Kalau nggak pakai otomatis dia nanti akan naik ke 14 ya, tapi karena pakai otomatis dia akan berhenti ya. Berhenti itu di mana kemampuan kapasitas aki tertinggi, dia akan berhenti sesuai sensornya. Ya sambil kita nunggu proses pengecasannya. Nah, kita pasang dulu ini memori panggil. Nah itu sudah terpasang ya. Ini volumenya ya untuk panggil. Terus memori tarik. Nah itu naik ya ke 13,8. Ya setelah sekian lama menunggu, akhirnya dia sudah merah ya. Nah itu, ini sudah nyala merah, artinya itu off. Nah perhatikan di sana ya di aki itu, nah itu stop. Karena stop dia berturun ya ke 13,4. Nanti kita lihat dia akan ke hijau lagi, dia akan berpindah ke hijau dia. Perhatikan terus ya. 13,4. Nah, biasanya 13,3 atau 13,2 di sana itu akan ngecas lagi. 13,3. Nah itu dia. Nah, kita lihat sudah hijau ya. Nah ini terus di sana naik dia ke 13,5, 13,6, 13,7. Nah, dia terus ya. Nah 13,8. Nah, nanti kalau akinya sudah diperkirakan cukup menurut sensor ya. Nah, nanti dia akan stop lagi dia. Nah, di sini akan merah, akan stop seperti yang tadi itu. Nah, baik teman-teman, ini langsung aja kita lanjut mana dia rangkaiannya untuk otomatis chargernya. Nah, ini ada di sini ini otomatis charger ya. Nah, ini rangkaian power supply gitu. Tapi sekaligus ya charger otomatis sudah di sini semua nih. Nah, itu terapunya ya, terapu yang kita pakai itu 10 ampere. Nah 10 ampere kita ambil di sini. Nah di sini ini 15 ya 15. Ini ada angka 15 ya, itu 15 volt. Nah, terapu ini kita tahu semua yang namanya terapu juga itu penurun tegangan dia dari 220 atau 240 ya, diturunkan tegangannya, dia harus bolak-balik. Diturunkan tegangannya menjadi 0 sampai 15. Nah kita pakai yang 15 volt aja. 15 volt ini harus bolak-balik ya, cuma voltasenya 15. Kalau yang dari PLN nya itu kita pakai yang 220. Nah di sini ada kiprok ini. Nah kiprok.
Jadi dari rangkaian yang 15 volt harus bolak-balik kita masuk ke ciprok. Jadi ciprok di sini, kanan kiri ya, terserah mau bolak-balik terserah aja. Nah, terus di sini ada plus, yang merah ini plus, di sebelah sini min ya, yang hitam ini min. Nah, terus masuk ke rangkaian, ini rangkaian power supply-nya yang sekaligus di sini dilengkapi dengan charger otomatis. Nah, charger otomatis itu ya seperti inilah, kita lihat rangkaiannya ya. Nah, ini. Jadi di sini ada MOSFET-nya yang kita berikan pendingin di sini. Nah ini kita berikan pendingin karena ini agak hangat, ini ya panas enggak sih, cuma hangat. Nah untuk yang ini very cool, dingin sekali ya, nggak ada hangat-hangatnya. Sama di sini juga. Nah ini dingin. Terus yang ini dingin juga ini, jadi nggak perlu pendingin lagi. Terus ada di sini transistor kecil, ini dingin juga, ini nggak ada masalah. Nah, hanya MOSFET-nya ini aja yang kita berikan pendingin, supaya jangan panas ya. Memang panas sih nggak, cuma hangat saja. Cuma ya kita antisipasi aja, jaga-jaga supaya jangan jebol. Makanya kita berikan di sini pendingin dari aluminium yang ketebalannya itu sedang aja. Nah, di sini ada ya, kita jelaskan semua. Nah, di sini ada ini penguat audio ya, terdiri dari 3 rangkaian. Ini 1, 2, 3, ini penguat audio ya ini. Terus di sini power ampli. Nah, ini yang memakai 73 TDA 7386 ini. Jadi satu rangkaian ini outputnya itu 4 ya. Nah, karena ini jumlahnya 3, 1, 2, 3. Jadi output jumlahnya semua 12. Jadi sesuai dengan yang dimukain tadi. Nah, sesuai dengan channelnya yang 12 ini. Ya ini 2, 1, 2. Nah ini ditambah di sini kan 5, 10. Ditambah ini 2, jadi 12. Nah, terus di belakang mesin ini kita putar dulu mesin. Nah di belakang yang ini inap ya, ini inap 1, inap 2 ini, inap 3, terus ini inap 4, inap 5. Nah ini tarik. Nah ini tarik 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kipas. Nah kipas untuk mengeluarkan udara yang dari dalam supaya semuanya tetap dingin ya. Nah di sini tembak dan lubang. Nah ini tadi yang kita kena ini tempat aki ini. Nah, ini ya yang hitam, merah ini plusnya. Terus ini kabel power komputer ini. Nah ini fuse ini isinya spring. Nah, terus yang ini potensio jumlahnya 10 yang ada di sini, potensiometer. Nah ini timernya ya. Nah ini nih tadi yang sudah kita lihat dari muka sana itu player. Nah ini saya mengenalnya player ya, mungkin orang bilang ya fitting ketiga lah apa atau dan sebagainya, terserah aja. Nah saya kira cukup demikian teman-teman penjelasan dari saya untuk kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut lagi dengan video-video yang lain yang kita tetap akan berbicara tentang elektronik yang ada kaitannya dengan perwaletan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.